Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat Fitness Mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Baik teman-teman, Bondowoso di kota saya baru selesai diguyur hujan. Tetapi hujannya tidak begitu lama ya. Cukup deras tapi tidak begitu lama. Dan ini hawanya masih terasa panas ini teman-teman. Dan saya selesai pulang dinas langsung jemput anak. Nah, sesuai janji saya tadi ada yang bertanya kepada saya, tolong bang, tutor cara melatih otot bahu hanya menggunakan satu dumbbell saja. Bagaimana gerakannya? Apakah sama? Nah, baik, saya di sini tetap menggunakan dumbbell yang 10 kilo. Saya punya 2, tapi karena pertanyaannya tadi hanya bagaimana kalau menggunakan satu, maka saya akan menggunakan satu dumbbell saja. Nah, sebenarnya sama teman-teman, kita mau pakai 2, kita mau pakai 1, sebenarnya sama, gerakannya sama. Kalau gerakan shoulder itu adalah gerakan push, ya berarti kita gerakan pushnya bagaimana. Yang menentukan bukan beban yang kita pakai, tetapi adalah performanya kita atau penampilannya kita. Nah, yang pertama misalkan yang nama shoulder press. Nah, shoulder press itu teman-teman tetap sama. Seperti ini, 1, 2. Di depannya bahu depan. Posisi dumbbell boleh gini, boleh gini. Nah, ini terasa. Hanya kalau misalkan saya sendiri, ketika posisi dumbbell seperti ini, jadi agak diagonal. Kalau teman-teman agak samping ini juga boleh. Tuh, boleh. Jadi separuh aja, 90 derajat. Full. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya hitungan 7 sudah terasa teman-teman. Terasa otot bahunya benar-benar terasa. Kalau misalkan hanya menggunakan dumbbellnya di bawah 10 kilo, ini 2 kilo punya istri saya, boleh enggak gerakannya sama? Ya boleh. Intinya gerakannya sama, tetapi kalau misalkan bebannya ringan, saya sarankan untuk mengambil repetisi banyak atau repetisi tinggi, atau boleh yang saya sarankan repetisi maksimal. Tuh, 2, 3, sama teman, terasa. Jadi yang saya utamakan di sini adalah sekali lagi adalah performanya, ya, bukan karena bebannya. Waduh, bebannya kurang terasa. Nah, ya memang awal-awal mungkin di set kedua, set ketiga mungkin terasa, tapi ketika Anda sudah memasuki set ketiga dan set keempat, utamanya set keempat, pasti performanya akan berubah. Kenapa? Karena tenaganya sudah hampir habis. Nah, seperti itu. Ini jadi adalah strategi teman-teman, strategi, dan perlu teman-teman pahami bahwa yang namanya ego lifting itu tidak akan sukses kalau untuk jangka panjang. Tidak akan sukses karena kita hanya mengandalkan ego, bukan yang namanya MMC atau mind master connection-nya. Ya. Begitupun yang kiri juga sama. Seperti ini. Nah, saya pakai yang 1 kilo aja ya, lebih terasa karena saya kemarin latihan chest. Saya juga masih terasa nyeri di bagian bahu. Nih, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu yang gerakan pertama, shoulder press. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua adalah front raises. Front raises ini adalah gerakan otot bahu bagian depan, di mana gerakannya ini kita seperti orang menunjuk ke depan. Misalkan ada orang bertanya, di mana rumahnya si A? Di sana misalkan. Nah, sama seperti itu. Kita tunjuk. Tunjuk aja. Usahakan badan jangan ikut bergerak. Terasa nih. Tunjuk aja.
Nah, ini boleh high repetisi atau repetisi tinggi boleh teman-teman. Saya sarankan repetisi tinggi atau maksimal. Nah, ini terasa. Jadi ini adalah otot bahu bagian depan atau yang namanya dengan posteriornya. Ya, karena ada 3 otot bahu itu, posterior, posterior itu belakang, maaf, anterior, kemudian middle, dan juga posteriornya belakang, middle side-nya. Ya, sama ya, gantian yang kiri. Tunjuk. Simple, gerakannya simple dan membosankan. Memang membosankan teman-teman. Kenapa ya, gerakannya itu saja. Tetapi jika kita lakukan selama seperti yang sudah saya posting sebelumnya, 10 menit, 15 menit dalam satu hari. Dalam satu gerakan itu sudah berapa exercise, misalkan 3. Dalam satu repetisinya kita misalkan menggunakan tempo, mainkan tempo. Sudah berapa menit? Kan seperti itu hitungannya. Ini terasa. Jadi gerakan yang kedua adalah barusan front raises teman-teman. Ini memang banyak yang request latihan otot bahu ya. Karena kalau otot bahu memang definisinya itu wah, apa ya? Besar lah, gede lah. Nah, seperti itu. Di front raises. Kemudian yang ketiga, exercise yang ketiga sama juga, yaitu side lateral, bagian samping. Nah, ini juga kita sama. Boleh kita seperti ini di atasnya atau boleh juga separuh, boleh. Ada yang banyak yang melakukan pendekatan yang berbeda-beda. Saya lebih cocok seperti ini, Mas. Saya lebih cocok kenanya seperti ini, Mas. Boleh, silahkan. Boleh. Karena kita tidak hanya pakem pada satu pendekatan saja. Semua ini adalah tergantung dengan mood kita, tergantung dengan hati kita, pertemanan dengan hati kita. Mana yang nyaman buat kita, dan ketika otot itu kita rasakan ngepam, stres, nah itu yang betul berarti teman-teman. Begitupun juga teman-teman, belum tentu metode ataupun strategi yang dipakai saya itu juga mungkin buat teman-teman ngerasa kurang cocok. Boleh, silahkan. Bisa sumber referensi yang lain boleh, dari para atlet, dari legenda-legenda dunia fitness, boleh, silahkan teman-teman. Nah, kita ini kan seri. Jadi boleh saya di sini kalau misalkan pakai beban ringan, boleh agak tinggi, boleh. Samping aja. Boleh agak condong, pinggul ditarik ke belakang. Boleh. Saya biasanya kalau seperti ini ketika beban sudah maksimal, teman-teman. Jadi posisi agak condong gini, kemudian ini agak nekuk. Seperti ini. Tapi kita hanya pakai satu, nah seperti ini. Nah, ini terasa bagian side-nya, bagian lateralnya. Gantian yang kiri. Wah, panas teman-teman. Samping. Nah, jadi sudah ada 3 gerakan. Melatih otot bahu hanya dengan satu dumbbell. Strateginya adalah sama, pendekatannya juga sama. Kita di sini hanya beda beban aja. Yang penting adalah hasil ataupun target yang kita targetkan atau yang kita kena stres. Nah, dimana di sini kita melatih otot bahu, maka kita wajib, kita tahu dan kita harus yakin bahwa ketika kita latihan dengan gerakan tersebut, maka yang kena stres atau yang terjadi kontraksi adalah otot bahu, baik itu otot bahu depan, baik itu otot bahu belakang ataupun otot bahu samping. Nah, seperti itu. Bisa juga akhir teman-teman dengan gerakan shrug ataupun untuk melatih trapsnya dengan seperti yang sudah saya sering share, seperti ini boleh. Gantian juga boleh. Usahakan sampai mau mendekati telinga. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sama saja ya. Karena ini termasuk strategi. Saya paham mungkin teman-teman yang belum sempat atau bisa datang ke tempat gym ya, mungkin karena kesibukan, mungkin juga karena masih belum timbul rasa percaya diri, ya nggak apa-apa. Namanya kita juga setiap perjalanan fitnessnya orang-orang itu dalam menuju hal kebaikan pasti itu berbeda, rintangannya juga berbeda.
Nah, yang saya tekankan di sini adalah sekali lagi buat teman-teman fitness pemula, kakak, adik, mbak, mas, ataupun siapapun yang baru memulai, entah usia berapapun, minimal 14 tahun ya, sampai 50-60 boleh, silahkan. Ayo kita latihan angkat beban, resisten band, resisten training, boleh, silahkan. Angkat beban pakai dumbbell, kabel, barbel, boleh. Karena yang kita latih di sini adalah seperti katanya Om Adera, yaitu kita melatih tulang, teman-teman. Kita merangsang kekuatan tulang, sehingga lemak yang ada di dalam tubuh kita akan menjadi bisa lebih diminimalisir dengan gerakan kita yang begitu aktif. Karena tulang kita dikencangkan, sehingga berbagai kemungkinan penyakit degeneratif bisa diminimalisirkan. Makanya kepada teman-teman saya di sini, ayo jangan pernah terlambat, jangan pernah malu untuk memulai latihan angkat beban. Kita jadikan prioritas, kita jadikan kebutuhan. Ya, makanya memang yang terberat adalah musuh diri kita sendiri. Ya, saya melakukan otot shoulder bahu, aduh kok sepertinya itu aja gerakannya. Iya memang, kan saya sudah bilang 3 dasarnya adalah gerakan fitness itu 3 dasar, push, pull, dan leg. Itu saja. Di bagian dalamnya itu termasuk bagian pengembangan variasinya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Insya Allah jika ada pertanyaan ataupun masukan, boleh kirim ke saran ataupun komentar ya. Tetap dukung channel saya, jadikan channelnya saya ini kita menjadikan edukatif, informatif tentang dunia gym, tentang dunia fitness. Saya juga mohon masukan dan sarannya untuk berkesinambungan channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Insya Allah nanti saya juga buat latihan back. Saya fokus nanti gerakan pull, bukan gerakan rowing. Jadi gerakan pull. Bisa disimak nanti. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.